Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dan beribu kotakan Pontianak. Kalimantan Barat sendiri mempunyai keanekaragaman jenis culture budaya yang etnik. Mengenal Kalimantan Barat menjadikan inspirasi tiada batas. Mengapa tidak? Kekompakan, gotong royong, musyawarah, dan saling bahu-membahu masih terus dijaga di upacara naik dangdut. Lantunan doa, tari-tarian sakral, dan alunan musik yang dikeluarkan membuat keunikan tersendiri dalam upacara naik dangdut. Hingga upacara ini terus dikenal sebagai kesenian budaya Dayak Kanayan dalam menyambut panen padi selama setahun. Naik dangdut adalah syukuran sebetulnya Kak Jubata, karena Jubata lah nama bare tampang padi. Lalu untuk syukuran nian, setiap kampung dah berjalan ribuan tahun yang lalu, kemudian dibuatlah timanggung rapat ke Kecamatan Sengatu Mila yang dipimpin oleh Pak Bahudin Kai Kak Pahomang. Tahun 1985 diadakan musyawarah musdat adat, diadakan keanjungan. Lalu dimulailah naik dangu pada tahun koa, nang dimulainya Kak Mandor. Upacara dalam masyarakat Dayak Kanayat tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan dan religi. Perwujudan direalisasikan melalui berbagai ritual upacara adat agar mereka memperoleh pertolongan roh para leluhur dan Jubata atau Tuhan. Perangkat alat adat yang diperlukan terdiri dari tumpi sungut, sejenis cucur yang diberi garam, tungkat atau solek powe, sejenis ketan yang dimasak dalam bambu. Sirih masak terdiri dari sirih dengan kapur dan pinang yang siap dikunyah, ditambah gulungan rokok daun nipah. Upacara matek adalah babatak ka Jubata dan kaawa pama, atau memberitahukan kepada Tuhan dan kepada arwah nenek moyang bahwa keluarga yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan dalam bentuk naik dangu dan upacara siap dilaksanakan. Asa 2 talu 4 5 6 7 yan kita bujak pabaras bujak pabayu kita nyuruh merintang aku ngelap orang tua nang jauh ngunsur ngunyok nang di pucung nya ka kampung Kalaman bitnya kita padi nyok piawak tempat kediaman karuk pembalu. Upacara persembahan ini bertujuan sebagai syukuran atas hasil panen yang diperoleh dan memohon agar hasil tahun berikutnya melimpah ruah. Biasanya korban persembahan yang diberikan adalah ayam. Upacara persembahan ini bertujuan sebagai syukuran karena keluarga ini telah diberikan berkat berupa kesehatan. Menurut orang Dayak Kanayan, bahwa rezeki yang diterima datang dari arah depan atau sami, bukan dari belakang, dan berkat berupa kesehatan. Upacara persembahan ini bertujuan sebagai syukuran atas berkat yang diterima, sehingga mudah dalam memelihara ternak, seperti yang diungkapkan dalam doa adat Babot Salateat atau Pamanok Sasige Aur. Makna yang ngahat di dalam upacara naik dangu adalah terutama minta berkat ke Tuhan, pertama bersyukur dan minta berkati segala usaha-usaha nanda padi-padi nanda dikumpulkan ke dangu. Apa maknanya? Dan juga banih-banih padi mau ditanam tahun depannya, tahun keadapannya supaya Edo terhindar dari gangguan-gangguan binatang atau lauk mengganggunya dan hasilnya berlimpah-limpah ruah. Apa maknanya kan? Juga di samping kuah ayaman dipelihara seperti jalur manuk dipelihara mudah, kemudian diri enam bakaraja ke dalam rumah supaya selamat, ya, supaya dilindungi oleh Jubata atau dilindungi oleh Tuhan. Apa maknanya? Nah, tapi mengenai simbol-simbol yang diberiat seperti baras banyu, mengenai tampuk tawar, segala bak pipis, segala ahya nangkakwa kan, nangkakwa tujuannya adalah mengusir dan supaya diri selamat.
keluarga kita, mari kita. Upacara dalam konsep kepercayaan seperti itu dimaksudkan sebagai pembuktian keyakinan terhadap Jubata sekaligus pemantapannya. Jubata merupakan transformasi hubungan manusia dengan alam, sebagaimana tergambar dalam setiap prosesi upacara. Disinilah masyarakat memperjelas dan mempertegas konsep tentang apa yang mereka yakini dan adat yang mereka jalankan. Usaha memperjelas itu dilalui dengan tindakan lantunan doa, nyanyian, musik dan tari, sampai pada penuangan simbol-simbol tertentu. Konsep seperti ini akhirnya membawa posisi religi lebih mendominasi dalam kehidupan mereka. Sebagaimana suku lainnya, suku Dayak memiliki kebudayaan dan adat istiadat berlaku bagi mereka. Kesadaran akan alam yang merupakan hasil karya dari Jubata atau Tuhan menghantar masyarakat Dayak Kanayan pada pemikiran untuk mengembalikannya sebagai wujud syukur atas berkat Jubata. Dan ungkapan syukur itu diwujudkan dalam upacara Naik Dangu. Tua dan muda berbaur menjadi satu membuat budaya ini tetap terjaga. Kini generasi muda Dayak sadar akan keunikan budayanya yang membawa mereka ke pemikiran untuk terus melestarikan dan terus menjaganya. Keunikan dan corak etnik inilah yang membawa upacara Naik Dangu menjadi sorotan sebagai salah satu kesenian budaya Dayak Kanayan. Budaya Dayak yang dinapai ditulis habis. Jadi dari mulut ke mulut diceritakan oleh nenek diri zaman dia. Dinapai ditulis semuanya. Nah kalau memang nenek ditulis dari mulut ke mulut, orang Tuhan yang pandai bercerita akan mati. Habis naik mati kak maya di ngaku. Makanya nian usaha Gumala mau mulai nulis sampai juga enggak cerita IDRD saya dah mulai nulis, urak-urak diri dah mulai nulis karena tak banyak pintar. Dia kan tidak masih sekolah, maka nanti ditulis dari mulut ke mulut. Nah, ini yang pentingnya ditulis, dibukukan. Saudara engkau memang diajarkan, kan? Terutama nanti diajarkannya mengenai Naik Dangu, ya, mengenai musik, mengenai tarian segalanya. Kalau anak diajarkan diri akan punah, diri anak beridentitas. Maka generasi muda ini harus mau belajar supaya generasi bisa neliknya ke depan. Tidak heran jika upacara Naik Dangu ini menjadi sorotan masyarakat hingga turis luar negeri, karena di dalam upacara Naik Dangu banyak menyimpan sejuta pesona budaya Dayak Kanayan. Dengan adanya Naik Dangu, ini juga adanya berhubungan dengan Amboyo. Amboyo ini artinya nimang padi, dipakai untuk menimang padi karena padi itu dianggap kamu udah enek, kamu udah nang bini nang enek atau bayi kecil nang ditimang, dilaleh, diumpat, dirayu supaya dia mau mandiri. Lalu dengan doa juga dimohon supaya padi engkau diri namu padi nak putus-putus karena padi dianggap satu makanan pokok yang menyehatkan manusia. Kalau nanak bak padi diri akan susah. Nah, kalau banyak namu padi juga biasanya dipinjaman atau disilihat enggak urak-urak nang nanak namu padi supaya nang lain juga bisa makan lewat.
lantunan doa, nyanyian musik dan tari, sampai pada penuangan simbol-simbol tertentu bukan berarti suatu perbedaan yang harus dipandang sebelah mata. Akan tetapi upacara naik dango memiliki nilai sejarah panjang yang harus dilestarikan. Zaman kita, zaman ucu, anak kita nanti akan hilang semua. Kalau barangnya nanak diajarkan, nanti teruskan. Nanak dikembangkan, kan? Sebab urak na menoloknya kok karena ia nak mengerti. Kan? Urak na noloknya, urak na muangnya bukan karena ia salah, bukan ia karena muangnya. Cuma ia nak mengerti. Nah, dengan adanya urak na harus ada senior, urak na mampu menjelaskannya, dia sendirinya dengan hidup sendirinya bisa kelanjutan. Makanya zamannya tetap bertahan. Kalau ada yang mengembangkannya, ada yang mengajarkannya, ada yang meneruskannya untuk generasi. Dalam upaya pelestarian budaya Dayak Kanayan, perlu adanya kesadaran dan keinginan yang kuat untuk menjaganya hingga generasi ke generasi. Regenerasi menyadari kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan melestarikannya? Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan budaya ini mampu bertahan. Jadi pesanku ke generasi muda sebagai orang Dayak Bukit atau Dayak Kanayan harus mau belajar musik, mau belajar nari, mau belajar nyangahan, mau belajar cerita-cerita lama, dibukukan, diajarkan, dilaksanakan, dihayati, dikembangkan. Kalau nana akan punah, aku mengatakan lagi kalau nana akan punah. Nah, untuk generasi muda harus mau belajar dengan orang tua. Sampai itu generasi muda lebih menyukai karaoke. Sampai itu generasi muda lebih menyukai pop. Sampai itu generasi muda lebih mudah untuk kak band kak main. Jadi udah nanak pandai macam badau musik macam mana. Karena nanak ngerti, karena nanak diajarkan. Jadi lihatlah untuk kak generasi mudanya naik. Padahal negerinya sangat baraga, luar biasa kak mata dunia. Engkaulah diri bukit, kalau di Panai Bajongan engkaulah diri bukit, kalau di Panai Banyanyi Dayak engkaulah Dayak diri. Berarti diri punya ada identitas. Akankah upacara naik dango akan tetap terjaga di era perkembangan zaman yang semakin pesat? Harapanku supaya generasi mau belajar. Karena generasi baik nari dah mulai belajar keluar, undangannya pelajari, murah-murah lainnya pelajari, tapi dunia sendiri yang banyak anak. Harapanku supaya generasi muda tetap mau mencintai budayanya, tetap mau meneruskan melestarikan budayanya ke depan supaya anak-anak